Kita ke informasi lain, pemirsa. Beralih, lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Benggawi, Jawa Timur terbakar. Ya, diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar Lapas Kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Manar Ainis melaporkan. Pemirsa, hari keempat kebakaran hebat di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebaran titik api hampir menyelimuti seluruh kawasan. Ya, masih banyak terdapat titik dengan suhu di atas 80 derajat Celcius. Memasuki hari keempat, kebakaran hebat melanda tempat pembuangan akhir sampah Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pantauan drone thermal BPBD Jawa Barat menunjukkan bahwa sebaran api hampir menutupi seluruh kawasan dengan suhu di atas 80 derajat Celcius. Meskipun sejumlah titik api mulai mereda, gumpalan asap tebal masih terlihat membumbung dan juga menyebar ke sekitar lokasi. Kondisi ini menyulitkan petugas untuk memadamkan api, terutama karena keterbatasan akses dan peralatan serta sumber air yang terbatas. Asap pekat juga membuat petugas beresiko mengalami gangguan pernafasan. Sejumlah petugas bahkan harus mendapatkan bantuan oksigen. Untuk menunjang kebutuhan logistik dan juga nutrisi petugas, BPBD Kabupaten Kuningan mendirikan dapur lapangan yang beroperasi selama 24 jam. Dan hingga kini, petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api dan juga mendinginkan sejumlah titik panas agar kebakaran tidak kembali meluas. Pemirsa, kebakaran melanda rumah warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, akibat kebakaran seorang warga dilaporkan meninggal dunia. Sebuah rumah terbakar di Jalan Rayung Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lain. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi. Setelah 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga korban tewas terjebak di dalam kamar saat api mulai membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ainis melaporkan. Pemirsa, sepak terjang bos gendut salah satu gembong narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara berakhir diringkus petugas. Ya, pria yang diburu sejak November 2025 ditangkap sedang sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di kawasan Jakarta Barat. Udah, ambil, turun. Ambil borgol. Bang. Muhammad Riwan alias Bos Gendut tak berkutik saat petugas BNN menangkapnya di ruang perawatan sebuah klinik kecantikan di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Pria yang masuk daftar pencarian orang sejak November 2025 ini merupakan gembong jaringan narkoba Kampung Bahari. Ia sempat buron setelah lolos dari penyergapan kasus kepemilikan 98 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan Bos Gendut, BNN langsung mengembangkan penyelidikan dengan menggelar operasi gabungan di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Ratusan personil menyisir permukiman dan menggerebek rumah yang diduga menjadi markas jaringan narkoba. Penggerebekan sempat diwarnai perlawanan hingga seorang anggota Polri terluka.
BNN memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk memburu jaringan lain dan memutus peredaran narkotika hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan sarang narkoba di tengah permukiman padat kota Medan. Ya, seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Ya, baik, selamat pagi. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan Jasmine. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede, dan arah sebaliknya tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kami juga tetap menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, pastikan Anda selalu berada pada jalur yang benar dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Keramat Jati maupun yang akan menuju ke arah Pondok Gede juga dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Banyaknya para pejalan kaki yang melintas. Kami menghimbau bagi para pejalan kaki, pastikan Anda selalu berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya angkutan barang dan juga busway yang melintas di kawasan ini. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 266 kasus laka lantas yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 394 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Nata dan juga Jasmine. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda dari kawasan Taman Mini Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.